Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, sebuah bandara internasional megah, kebanggaan sebuah negara, hancur dalam semalam. Kerugian miliaran dolar, kepanikan di mana-mana. Apa yang sebenarnya terjadi di Israel? Dan agar tidak ketinggalan informasi terbaru, tekan tombol subscribe sekarang juga. Malam itu seolah tak ada bedanya dengan malam-malam sebelumnya. Bandara Internasional Tel Aviv, simbol kemegahan dan kemajuan Israel, tampak tenang dengan aktivitas normal. Pesawat-pesawat besar terparkir rapi, lampu-lampu terminal berkilau terang, dan petugas bandara sibuk menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun, tepat pukul 1.30 dini hari, ketenangan itu pecah. Suara sirine tiba-tiba meraung keras, memecah keheningan malam. Di tengah kebingungan, langit gelap tiba-tiba diterangi cahaya terang benderang disertai suara dentuman mengerikan yang menggetarkan bumi. Petugas bandara panik berlari mencari perlindungan. Penumpang yang sedang menunggu penerbangan menjerit ketakutan. Gelombang serangan terus berdatangan tanpa henti. Rudal demi rudal menghujani terminal utama dan landasan pacu. Pesawat-pesawat bernilai jutaan dolar itu kini berubah menjadi kobaran api besar. Petugas keamanan berusaha menyelamatkan siapa saja yang bisa dijangkau, tapi kekuatan serangan membuat mereka tidak berdaya. Dari kejauhan, penduduk Tel Aviv hanya bisa menyaksikan pemandangan mengerikan. Asap hitam mengepul tinggi memenuhi langit malam. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran bergegas menuju lokasi dengan penuh ketergesaan. Namun semuanya terlambat, bandara yang menjadi kebanggaan Israel sudah berubah menjadi puing-puing yang berantakan. Dalam sekejap, Israel menghadapi situasi genting yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Kekuatan pertahanan udara tercanggih sekalipun, ternyata gagal melindungi aset paling vital mereka. Kini, Israel memasuki malam paling gelap dalam sejarahnya. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika berita ini mulai tersebar luas ke seluruh dunia. Media internasional dengan cepat memberitakan serangan yang mengejutkan tersebut. Semua mata kini tertuju pada Israel dan Suriah. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan sebesar ini akan datang dari arah utara, dari negara yang selama ini dianggap kurang memiliki kemampuan militer yang signifikan. Awalnya, pemerintah Israel belum memberikan komentar resmi apapun, hanya menyatakan bahwa situasi sedang dalam pengawasan dan meminta warganya tetap tenang. Namun di balik sikap diam itu, kepanikan semakin meluas. Militer Israel mulai sibuk menyisir lokasi, mencari petunjuk dan bukti tentang serangan yang sangat terkoordinasi tersebut. Beberapa jam kemudian, dari Damaskus, pemerintah Suriah secara mengejutkan mengakui bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas serangan itu. Melalui sebuah konferensi pers darurat, mereka menyatakan bahwa ini merupakan respons atas ketegangan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meski tetap menyatakan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara diplomatis. Dunia pun terhenyak. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan Eropa segera mengadakan pertemuan darurat. Dewan Keamanan PBB menyerukan kedua pihak menahan diri agar konflik tidak meluas. Tetapi, di lapangan, kondisi sudah terlanjur memanas. Di Tel Aviv, warga mulai mengosongkan toko-toko dan pusat perbelanjaan. Persediaan makanan serta bahan bakar habis diserbu. Mereka sadar, Israel sedang dalam keadaan genting. Sebuah pertanyaan besar muncul di benak setiap orang. Apa yang akan dilakukan Israel setelah dihantam kejutan yang begitu hebat ini? Dalam hitungan jam, dunia menyaksikan pemandangan menyedihkan sekaligus mengejutkan. Bandara Internasional Tel Aviv yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan ekonomi dan kebanggaan Israel, kini hanya berupa hamparan puing, baja bengkok, dan asap yang terus membumbung tinggi. Kerugian awal diperkirakan mencapai angka fantastis hingga miliaran dolar. Ekonomi Israel, yang dikenal kuat, mendadak goyah dan lumpuh total. Kondisi ini tak pelak mengguncang dunia internasional. Negara-negara besar segera mengambil sikap, memberikan pernyataan resmi yang meminta kedua negara segera meredakan situasi. Para pemimpin dunia khawatir konflik ini akan melebar dan menimbulkan dampak yang jauh lebih besar, bukan hanya di Timur Tengah tetapi secara global. Di Tel Aviv sendiri, situasi makin kritis. Para investor mulai menarik investasinya, pasar saham mengalami kejatuhan dramatis, dan nilai mata uang lokal anjlok dalam waktu singkat. Warga sipil mulai memenuhi tempat-tempat perlindungan, khawatir akan adanya serangan lanjutan. Ketidakpastian membuat mereka cemas, bingung,
dan ketakutan. Di tengah kekacauan ini, Perdana Menteri Israel akhirnya muncul di televisi nasional, menyampaikan pidato singkat. Wajahnya tampak letih, suaranya berat. Ia mengakui bahwa negara sedang menghadapi tantangan besar yang belum pernah dialami sebelumnya. Namun berjanji akan melakukan segala upaya demi melindungi rakyat dan memulihkan keadaan. Namun, dunia internasional telah gempar. Media-media besar terus memberitakan situasi terkini dari Israel. Berbagai spekulasi bermunculan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Israel mampu segera bangkit, atau justru semakin terpuruk dalam krisis yang belum pernah mereka alami sebelumnya? Situasi di Tel Aviv berubah menjadi sangat mencekam. Setelah serangan dahsyat yang menghancurkan bandara internasional, kota ini terlihat seperti kota mati. Jalan-jalan utama yang biasanya ramai, kini sepi. Gedung-gedung perkantoran kosong, pusat perbelanjaan tutup rapat, dan aktivitas publik lumpuh total. Warga, yang semula hidup damai dan tenang, kini terjebak dalam ketegangan luar biasa. Mereka berlomba-lomba menuju supermarket dan pom bensin, untuk menyiapkan persediaan makanan dan bahan bakar. Antrean panjang terlihat di berbagai sudut kota, menunjukkan betapa takutnya mereka akan kemungkinan serangan lanjutan. Pemerintah Israel mengerahkan pasukan militer ke jalan-jalan kota, mengamankan fasilitas penting seperti pembangkit listrik, rumah sakit, dan pusat komunikasi. Tentara bersenjata lengkap berjaga di hampir setiap sudut, memperlihatkan wajah serius dan penuh kewaspadaan. Sirene darurat sesekali meraung, memperingatkan warga agar tetap berlindung di rumah masing-masing. Di tengah ketegangan itu, tersiar kabar bahwa Suriah masih menyimpan beberapa target besar lainnya. Berita ini menambah kepanikan warga Tel Aviv. Mereka merasa tidak aman bahkan di rumah sendiri. Berbagai spekulasi dan rumor terus beredar liar, menambah beban psikologis warga yang semakin tertekan. Sementara itu, di ruang rapat darurat pemerintahan Israel, diskusi panas terjadi antara pejabat tinggi militer dan politik. Mereka berdebat sengit mengenai langkah selanjutnya. Beberapa ingin segera membalas dengan serangan besar-besaran, sedangkan sebagian lainnya mendesak agar mengutamakan dialog internasional. Ketegangan yang luar biasa melanda seluruh Israel. Detik demi detik berlalu dalam kecemasan dan ketakutan. Kini Israel harus mengambil keputusan cepat, sebelum semuanya terlambat. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, komunitas internasional tidak tinggal diam. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, serta negara-negara Eropa segera berkumpul dalam sidang darurat yang dipimpin oleh Dewan Keamanan PBB. Mereka sepakat, situasi ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi konflik yang lebih besar lagi. Pemimpin-pemimpin dunia secara kompak menyerukan agar Israel dan Suriah segera menahan diri. Mereka menekankan pentingnya jalur diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik, sekaligus meminta kedua pihak menghindari tindakan provokatif yang bisa memperkeruh suasana. Delegasi khusus PBB pun segera dikirim ke Tel Aviv dan Damaskus, membawa pesan perdamaian dan menawarkan mediasi. Dengan penuh kehati-hatian, diplomat-diplomat ini berupaya menjembatani kedua pihak, agar konflik bisa segera dihentikan dan kerugian tidak semakin membesar. Media internasional terus memberitakan secara intensif langkah-langkah yang diambil dunia untuk menenangkan situasi. Berbagai aksi solidaritas dari masyarakat sipil di berbagai belahan dunia muncul, menyerukan perdamaian serta menolak peperangan. Tagar-tagar perdamaian menjadi viral di media sosial, menggambarkan harapan besar masyarakat dunia akan terciptanya kembali kestabilan di kawasan Timur Tengah. Namun, meski desakan global sudah begitu kuat, situasi di lapangan masih belum sepenuhnya membaik. Kedua negara masih diliputi kecurigaan dan ketegangan. Kini semua mata dunia tertuju pada keputusan apa yang akan diambil oleh Israel maupun Suriah. Apakah mereka akan menuruti desakan dunia untuk berdamai, atau justru mengambil langkah drastis yang akan mengubah situasi menjadi lebih buruk? Di tengah desakan perdamaian yang menggema di berbagai belahan dunia, pihak intelijen internasional mulai bergerak aktif untuk mengungkap fakta di balik serangan ini. Berbagai pertanyaan besar muncul. Bagaimana Suriah, yang selama ini dianggap memiliki kekuatan militer terbatas, tiba-tiba bisa melumpuhkan bandara internasional utama Israel dengan begitu efektif dan cepat? Satu persatu fakta mulai terungkap. Intelijen Israel, dengan bantuan negara-negara sekutu, menemukan bukti kuat bahwa serangan tersebut telah direncanakan dengan matang selama bertahun-tahun. Rupanya, ada campur tangan pihak ketiga yang menyediakan teknologi rudal presisi tinggi dengan kemampuan luar biasa, yang selama ini tak dimiliki Suriah.
Kecurigaan segera mengarah pada kelompok atau negara lain yang secara diam-diam mendukung Suriah. Namun, hingga kini identitas pihak ketiga tersebut belum terungkap secara pasti. Misteri ini membuat suasana internasional makin tegang, penuh spekulasi, dan memperumit situasi diplomatik di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, dunia semakin cemas. Jika pihak yang menyuplai teknologi mematikan ini tak segera ditemukan dan dihentikan, dikhawatirkan serangan serupa akan terjadi lagi, menargetkan wilayah atau negara lain. Dunia pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya dalang dibalik serangan yang mengguncang dunia ini? Israel, meski terpuruk, tetap bertekad mengungkap kebenaran ini secepatnya. Mereka menyadari, hanya dengan menemukan dalang dibalik misteri tersebut, konflik bisa benar-benar dihentikan, dan perdamaian kembali diwujudkan. Sementara itu, dunia menunggu penuh harap, agar teka-teki ini segera terjawab sebelum situasi semakin memburuk. Kini Israel berdiri di ambang keputusan paling genting dalam sejarah modernnya. Bandara internasional telah hancur. Infrastruktur ekonomi lumpuh. Rakyat hidup dalam ketakutan. Dunia telah menyuarakan perdamaian, namun luka akibat serangan itu belum sembuh. Dan yang lebih berat, rasa kehilangan muka secara global membuat para pemimpin Israel berada dalam tekanan luar biasa. Di ruang rapat militer tertutup, para jenderal dan pejabat tinggi berdiskusi hingga larut malam. Beberapa dari mereka mendesak agar Israel membalas serangan dengan kekuatan penuh, menghancurkan fasilitas strategi Suriah dan menegaskan dominasi militer mereka. Tapi yang lain, terutama dari kalangan sipil dan diplomat, memperingatkan bahwa satu langkah salah saja bisa memicu perang regional berskala besar. Sementara itu, di luar ruang kekuasaan, rakyat Israel menanti. Mereka bukan hanya menunggu pemulihan ekonomi dan infrastruktur, tapi juga menuntut kejelasan. Apakah negara ini akan masuk ke dalam pusaran konflik lebih dalam, atau mengambil jalan damai yang berat tapi menyelamatkan banyak nyawa? Perdana Menteri Israel akhirnya muncul dalam siaran langsung yang ditonton jutaan orang, bukan hanya di Israel, tapi di seluruh dunia. Dengan suara berat dan mata yang lelah, ia mengatakan, "Hari ini, kita berdiri di persimpangan yang tak mudah. Kita bisa membalas, dan dunia akan tahu kita tidak lemah. Tapi kita juga bisa memilih jalan yang lebih sulit, jalan diplomasi, demi masa depan anak-anak kita dan stabilitas kawasan ini. Kami akan pertimbangkan semua opsi dengan hati-hati, karena keputusan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang." Pidato itu tak memberikan kepastian, namun cukup untuk menurunkan suhu ketegangan. Dunia menahan napas, menunggu langkah Israel selanjutnya. Apakah negeri itu akan bangkit dengan kebijaksanaan, atau terperosok lebih dalam lingkaran konflik yang tiada akhir? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal sudah jelas. Konflik ini bukan hanya tentang senjata dan kekuatan, melainkan tentang keberanian memilih masa depan yang berbeda.